Tiga, dua, satu. Selamat datang di channel Tuyul Albino. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Rosario. Rosario, katakanlah padaku, wahai Fernando, kata dokter itu sambil melihat hasil foto ronsen. Bagaimana sampai Rosario ini ngendon 20 bulan di perutmu? Lelaki yang disebut Fernando itu hanya tertunduk bisu. Hidungnya yang besar kembang kempis, matanya yang besar diam-diam melirik. Tangannya yang berkulit hitam mengusap-ngusap rambutnya yang keriting dengan gelisah. Berterus teranglah padaku Fernando, aku doktermu. Bagaimana mungkin aku menyembuhkan dirimu kalau engkau tidak mau berterus terang tentang asal mula penyakitmu? Ceritakanlah padaku Fernando, ceritakanlah kepadaku mengapa Rosario ini sampai bisa berada di perutmu. Fernando masih menundukkan kepala, mulutnya bergerak-gerak dengan gemetar. Seluruh gambar peristiwa yang dialaminya 20 bulan yang lalu itu sudah berkelebat dengan jernih di benaknya. Namun lidahnya tak jua bergerak. Tangannya gemetar menahan perasaan. Dadanya berdegup diracuni amarah. Tapi ketakutan yang besar menyuruh kepalanya tunduk. Dalam tunduknya, Fernando memejamkan mata. Pandangan matanya gelap. Ia merasa marah kepada dirinya sendiri. Mengapa ketakutan bisa merajamnya sedemikian rupa? Dokter muda yang baru saja lulus dari perguruan tinggi itu dan barangkali merasa hanya bisa berpeluang di daerah terpencil, masih saja nerocos. Ia tidak bisa mengerti kenapa seorang muda yang berbadan tegap seperti Fernando begitu sulit bicara. Apalagi ini tentang penyakitnya sendiri. Apakah engkau mengira Rosario ini seperti pil yang bisa menyembuhkan masalahmu sehingga engkau menelannya? Fernando melirik. Perutnya sakit sekali, tapi hatinya lebih sakit lagi. Kesakitan seseorang yang telah terhina, tersinggung, dan terlecehkan. Sempat terlintas di benaknya untuk menyuruh dokter itu menelan stetoskopnya sendiri. Mulutnya sudah terbuka. Ya, ceritakanlah, cepat, pasien lain sudah menunggu. Tapi mulut itu hanya terbuka, tidak mengeluarkan suara. Bibir Fernando yang begitu tebal membuatnya kelihatan bodoh. Bayonet! Fernando tiba-tiba berteriak. Apa? Bayonet! Setelah itu Fernando jatuh pingsan. Di rumah sakit sambil memandang Fernando yang sedang diinfus, dokter muda itu mencoba menghubung-hubungkan kata bayonet yang diucapkan Fernando dengan keberadaan Rosario tersebut dalam perutnya. Ia teringat ketika pertama kali Fernando datang padanya. Fernando bagaikan muncul dari balik malam di ruang praktiknya dan berbicara seperti seorang pemain drama. Perutku sakit, tolonglah aku, tapi aku tidak bisa membayar. Dokter muda yang masih bujangan itu memang tidak datang ke daerah terpencil untuk mencari uang. Ia datang karena ingin menghindari kebusukan kota besar. Ia pergi ke daerah terpencil karena ingin mengobati orang yang datang betul-betul karena sakit. Bukan karena sekadar memeriksakan kesehatan seperti gaya hidup di kota-kota besar, sehingga ia tidak peduli dengan kata tidak bisa membayar. Itu. Namun cara Fernando mengucapkan perut sakit membuatnya tertegun. Di matanya ia melihat sebuah kesakitan yang dalam. Tolong aku, kata Fernando lagi. Waktu itu. Nadanya sungguh-sungguh membuat dokter itu untuk pertama kalinya memahami apa artinya menjadi seseorang yang membutuhkan pertolongan.
Alangkah akan merasa sendirinya ia jika tiada seorang pun di dunia ini memberikan pertolongan padanya. Dipandanginya foto ronsen perut Fernando. Rosario itu melingkar seperti ular tidur. Dokter itu menggeleng-gelengkan kepala. Ia tahu apa itu bayonet, pisau panjang yang terletak di ujung senapan. Seorang serdadu akan menggunakannya dalam pertarungan jarak dekat ketika peluru habis atau tidak sempat ditembakkan. Dokter itu sering melihat barisan serdadu berlari-lari dalam latihan sambil membawa bayonet. Serdadu-serdadu itu sering berlari-lari keliling kota sambil bertelanjang dada dan bernyanyi-nyanyi. Diam-diam dokter itu kagum betapa seseorang bersedia mengorbankan jiwa untuk pekerjaannya. Apakah hubungan bayonet dengan Rosario? Pasti tidak ada. Hanya Fernando yang bisa menjelaskan padanya. Apakah hubungan antara bayonet dan Rosario dalam perutnya? Tapi Fernando kini terbujur tak sadarkan diri. Di mulut dan hidungnya terdapat selang. Dahinya berkeringat dingin. Entah apa yang berada dalam benaknya. Padahal begitulah gambar-gambar berkelebat di kepala Fernando dengan jernih. Gambar-gambar yang tidak mungkin dilupakan oleh seseorang yang ingin melupakannya sekalipun. Di telinganya masih mengiang jeritan itu. Di matanya masih terbayang orang-orang roboh seperti pohon pisang ditebang. Lantas peluru itu, lantas darah itu, lantas wajah-wajah ketakutan itu. Namun yang selalu membuatnya tersentak adalah bentakan-bentakan itu. Bentakan-bentakan yang sangat menghina, bentakan-bentakan yang hanya bisa diucapkan oleh seseorang yang merasa dirinya mempunyai kekuasaan mutlak atas nasib orang-orang yang dibentaknya. Betapa bencinya Fernando jika mengingat ia tak akan pernah bisa menghapus semua itu. Sekaligus ia berterima kasih karena kebencian itu telah membuatnya bertahan hidup. Bukan hanya serdadu yang berani mati, siapapun berani mati untuk mempertahankan hidupnya. Apalagi untuk sebuah kehidupan merdeka yang punya harga diri. Bayonet! Terdengar ia mendesis. Dokter itu mendekat. Mata Fernando mendelik. Bayonet! Desisnya lagi. Lantas Fernando tak sadarkan diri kembali. Rembulan bersinar terang di atas rumah sakit. Seandainya cahaya rembulan bisa menyembuhkan orang-orang sakit, pikir dokter itu, seandainya. Ia sedang ketakutan membayangkan seandainya Fernando tak pernah bangun kembali. Ia akan mati bersama Rosario dalam perutnya. Mati bersama misteri yang tak akan pernah dipecahkannya. Ia tak akan pernah bisa menduga bagaimana kata bayonet akan menjawab pertanyaannya. Ketika foto ronsen itu jadi, mula-mula ia tak tahu bahwa benda-benda bulat itu adalah Rosario. Semula dikiranya benda-benda bulat itu adalah buah kapri. Namun tentunya buah kapri bisa dicerna dan tidak kelihatan lagi. Benda itu pasti sesuatu yang tidak bisa dicerna dalam perut. Kelereng barangkali. Tapi benda itu pasti terlalu kecil untuk kelereng. Lagi pula, untuk apa Fernando menelan kelereng? Ini pasti sejenis buah yang sangat keras, pikir dokter itu. Meski begitu, jika biji buah itu memang begitu keras, mengapa Fernando tetap juga menelannya? Akhirnya, hal itu ia tanyakan sendiri pada Fernando. Benda itu adalah sebuah rosario, Dok. Kapan kau menelannya? Hampir 20 bulan yang lalu. Mengapa engkau sampai menelannya, Fernando? Sampai disitulah tanya jawab itu berhenti. Fernando tak pernah sanggup menjelaskan bagaimana caranya rosario itu bisa sampai ke dalam perutnya. Kalau Fernando tidak bisa, barangkali ada orang lain bisa menjelaskannya. Tapi siapakah Fernando? Dokter itu teringat bagaimana Fernando muncul begitu saja dari balik malam. Di kota ini begitu sulit mengenal seseorang. Mereka bisa muncul dan hilang begitu saja ke dalam kelam. Banyak juga orang-orang yang sempat dikenalnya tiba-tiba hilang,
dan tak seorang pun bisa menjelaskannya kemana. Apakah Fernando mempunyai keluarga? Mungkin saja. Setidaknya ia dilahirkan oleh seorang ibu. Toh ini juga bukan jaminan bahwa ada seseorang yang akan bisa menjawab pertanyaan dokter itu tentang Rosario tersebut. Di kota itu terlalu banyak orang kehilangan anggota keluarganya. Sampai sekarang, dokter itu belum bisa memahami bagaimana sebuah kota bisa terbangun dari misteri. Terlalu banyak kuburan tanpa nama, terlalu banyak hukuman tanpa tuduhan, terlalu banyak pengadilan tanpa mahkamah. Darah mengalir seperti air ledi, darah dari mata yang dicongkal, darah dari telinga yang dipotong, darah dari luka pukulan popor senapan. Sekarang ia ingin tahu apakah Fernando punya keluarga, tapi ia merasa akan mendapat jawaban yang mengerikan. Bapaknya hilang ketika rumahnya digerebek pada suatu malam. Kakaknya mati dalam tahanan dengan wajah bonyok tidak keruan. Adiknya pergi dari rumah masuk hutan. Ibunya tertembak, ibunya mati tertembak. Dokter itu terpekur. Fernando masih koma. Rosario dalam perut Fernando masih terbayang ketika dokter itu pulang berjalan kaki melewati kuburan. Seorang perawat berkulit hitam telah menganjurkannya melewati tempat itu. Pikirkanlah tentang Rosario ini di kuburan itu, kata perawat itu sambil mengganti tabung Fernando. Dokter itu kini berjalan melewati kuburan. Rembulan begitu terang sehingga tembok, aspal jalanan, dan dedaunan bercahaya keperak-perakan. Baginya, kata-kata perawat itu lebih misterius lagi. Ia merasa semakin tidak mengerti kota ini, merasa semakin terasing. Pikirkanlah tentang Rosario ini di kuburan itu, dan pikirkanlah mengapa Fernando bicara tentang bayonet, kata perawat itu lagi. Dokter itu mencoba berpikir keras karena ia ingin mendapat jawabannya. Sebetulnya, Rosario itu dengan mudah bisa dikeluarkan lewat operasi. Tapi memang bukan soal itu benar yang mengganggu pikirannya. Ia begitu penasaran, bagaimana sampai Fernando bisa menelan Rosario yang rasanya tidak asin, tidak manis, dan tidak juga pahit itu. Ia begitu penasaran mengapa Fernando mengucapkan kata bayonet, dan seorang perawat menganjurkannya pulang melewati kuburan itu. Sementara itu, dalam komanya, Fernando pergi ke masa lalu. Ketika seorang serdadu memaksanya menelan Rosario di sebuah kuburan dengan bayonet terhunus yang bersimbah darah. Kemerdekaan adalah impian terkutuk, kata serdadu itu sambil menempelkan bayonetnya ke pipi Fernando. Di sekelilingnya mayat bergelimpangan. Dokter itu memang sudah lupa. Peristiwa itu pernah ada. Tenggarong, 25 Mei 1993. Seno Gumira Aji Dharma.